Pak. Terima kasih sudah datang hari ini dengan Bapak A. Iya, Ini benar Bapak A. iya betul Pak. Kok kayaknya dari mukanya lebih muda ya? Kayak umur 20-30 tahunan Pak. Iya Pak, sorry Pak. Soalnya saya sering olahraga sih Pak. Selain perawatan juga. Sedangkan istri di rumah juga mendukung saya. Bisa jadi suatu inspirasi bagi saya. Ya, ini bagaimana kabarnya Pak hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik, kondisi badan juga baik. Cuma ya pastinya kalau datang sini kan pasti ada suatu hal yang Ya, ingin pasti. diselesaikan gitu. Ada sesuatu yang bisa diceritakan Pak. Ya, jadi begini Pak, saya ini akhir-akhir ini tuh merasa cemas, kayak apa ya, ada yang mengganjal di isi pikiran dan hati saya. Tapi ini saya nggak tahu harus mulai cerita dari mana, karena banyak sekali yang apa ya mengganjal, nggak tahu itu. Itu udah lama sudah saya rasakan. Saya mengerti Pak, karena itu perasaan yang tidak mudah ya Pak. Tidak masalah juga, nanti kita bisa pelan-pelan gitu, dan saya akan menemani Bapak juga untuk mencari tahu bersama. Mungkin sebelum kita mulai ya Pak, saya ingin menjelaskan 3 prinsip dasar dalam konseling kali ini. Ini penting banget untuk Bapak ketahui gitu ya. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi nanti Bapak bisa berbicara tentang apa saja yang Bapak rasakan atau mungkin sedang dialami di sini. Jadi tidak ada apa ya, saya tidak akan menilai atau mengkritik Bapak gitu. Jadi saya hanya akan mungkin mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Terus apa yang dikatakan Bapak itu suatu hal yang penting dan saya menghargai tersebut. Yang kedua juga ada asas kesukarelaan, di mana Bapak itu datang ke sini karena Bapak merasa bahwa ingin berbicara gitu ya, dan mencari solusi, dan itu juga merupakan keputusan Bapak sendiri. Terus semua yang Bapak sampaikan adalah pilihan Bapak sendiri. Jadi nanti Bapak bebas berbicara atau tidak sesuai dengan kenyamanan Bapak saja. Nah, terus ada asas kerahasiaan, di mana segala hal yang Bapak ceritakan di sini itu nanti saya akan jaga kerahasiaannya. Terus tidak ada akan saya bagikan kepada siapapun tanpa seizin Bapak, kecuali nanti bila mana ada mungkin suatu situasi darurat yang bisa membahayakan keselamatan Bapak. Apakah Bapak nyaman dengan hal tersebut? Iya Pak, saya setuju. Saya merasa senang mendengarnya. Saya juga merasa nyaman. Ya, terima kasih Pak, karena itu suatu hal yang sangat penting agar Bapak bisa merasa nyaman dan aman pada konseling kali ini. Nah, jadi mungkin bisa kembali lagi ke topik ya. Gimana sih Pak perasaan Bapak tadi, bisa ceritakan nggak lebih lanjut mengenai tentang kecemasan yang Bapak rasakan? Apa mungkin ada yang sedang mengganggu pikiran Bapak atau akhir-akhir ini? Ya. Jadi begini, kan saya ini udah pensiun, udah cukup lama ini, udah sekitar 3 tahun pensiun dari pekerjaan saya. Setelah saya pensiun, rasanya ada yang hilang gitu Pak. Saya merasa kehilangan arah. Masalahnya sebelum saya pensiun kan saya apa ya, bangun pagi, berangkat kerja, pulang gitu. Dan saya selalu sibuk dengan pekerjaan saya, dengan aktivitas yang harus saya lakukan. Tapi ya sekarang saya hanya di rumah. Saya merasa apa ya, kayak bosan loh gitu Pak. Kalau nggak ngapa-ngapain kan rasanya waktu apa ya, lama banget berjalan. Rasanya nggak tahu harus ngapain, dan sering juga merasa kurang produktif, karena kan memang sebelumnya saya
apa-apa itu dikerjain, harus satu-satu. Kalau ada tugas ya langsung saya kerjain, selesai gitu. Dulu juga apa ya, anak-anak juga sudah pada hidup sendiri, sudah pada berkeluarga. Jadi saya juga apa ya, merasa kesepian gitu di rumah sendiri. Jadi bapak kayak merasa kehilangan arah gitu ya setelah pensiun. Ya, Itu pasti sih membuat bapak merasa cemas dan bingung ya. Karena pensiun memang seringkali itu mengubah apa ya, rutinitas dan perasaan seseorang. Mungkin ada hal lain nggak pak yang mungkin dirasakan yang lebih intens gitu akhir-akhir ini? kalau hal lain tuh ya sesuai dengan kondisi saya saat ini ya mas. Karena kan saya sudah apa ya, sudah kepala 5, sudah masuk kategori lansia. Saya udah nggak seperti dulu lagi waktu muda, udah apa-apa gampang capek, udah nggak fit seperti dulu. Kalau apa ya, biasanya 1 jam 2 jam belum capek, ini udah capek kerja. Kadang juga apa ya, ada rasa sakit di beberapa bagian tubuh, kayak apa ya, ini capek aja dulu habis kerja seperti itu kan. Ya memang perubahan fisik itu bisa menambah rasa kecemasan pak. Apalagi kalau sebelumnya itu sudah terbiasa dengan kehidupan yang lebih aktif, gitu, sering bergerak. Namun setelah pensiun itu menjadi jarang bergerak, itu memang dapat mempengaruhi kecemasan. Mungkin ada hal lain nggak pak yang mungkin membuat perasaan ini jadi semakin kuat gitu? Kadang saya itu merasa jauh dengan anak-anak. Dulu mereka kan waktu masih kecil-kecil, waktu masih saya bisa gendong-gendong dan saya juga masih bisa ngantar sekolah, itu kan saya masih ada sama mereka. Dan anak-anak juga kalau ada apa-apa apa ya, minta bantuannya ke saya gitu. Dan sekarang mereka sudah dewasa, sudah pada menikah, sudah memiliki kehidupan mereka sendiri. Dan tentunya ya kalau apa ya, udah punya kehidupan sendiri kan, saya juga kalau ada kangen kan itu nggak enak ganggu rumah tangga mereka lah, dan kurang nyaman juga kalau saya apa ya, tanya-tanya kabarnya dan apa ya, main ke rumahnya gitu. Jadi bapak mungkin kayak merasa khawatir merepotkan anak-anak bapak gitu ya? Iya. Saya mengerti pak. Memang kadang kita itu tidak ingin mengganggu anak-anak gitu pak, tapi mereka juga bisa saja merasa khawatir pak jika kita tidak terbuka dengan mereka. Mungkin mereka juga ingin lebih punya banyak waktu dengan bapak, atau mungkin bisa jadi mereka tidak tahu kalau bapak itu merasa seperti ini. Nah, bapak pernah nggak mencoba untuk berbicara dengan mereka mengenai apa yang bapak rasakan? Kalau cerita terkait apa yang saya rasakan sih belum pernah ya. Soalnya ya takut aja buat apa ya, mereka tuh nggak ngerti perasaan saya, atau malah merasa kasihan, dan saya itu tidak mau jadi beban lah buat mereka. Karena kan saya sudah apa ya, sudah lama hidup, jadi udah pasrah aja lah, udah nggak mau membebankan mereka. Saya paham Pak. Tapi kadang itu ya Pak, dengan berbicara kita itu bisa lebih mengerti satu sama lain gitu Pak. Mungkin Bapak bisa mulai dengan bicara ringan, kayak saya merasa kesepian setelah pensiun dan ingin lebih banyak waktu bersama kalian gitu, kepada anak Bapak. Dengan begitu nanti anak-anak itu bisa tahu gitu bahwa Bapak membutuhkan mereka tanpa merasa terpaksa atau merasa kasihan. Bapak kira itu bisa dilakukan nggak, atau mungkin bisa dicoba? Mungkin kalau dicoba sih, ini saya bisa ya Pak. Saya akan coba ngomong ke anak-anak saya terkait apa yang saya rasakan. Ya, itu suatu langkah yang bagus Pak. Kalau Bapak merasa lebih nyaman ya, mungkin Bapak bisa menyarankan untuk menghabiskan waktu bersama, mungkin di waktu libur atau ketika Bapak berkunjung ke rumah mereka, atau mungkin ketika anak-anak sedang liburan sekolah datang ke rumah Bapak gitu. Ya mungkin bisa dengan
paling enggak ya makan malam bersama atau sekedar hanya ngobrol-ngobrol ringan gitu, itu bisa jadi cara yang baik untuk mempererat hubungan gitu Pak. Nah, saya rasa sih itu memang bisa membantu. Terima kasih buat saran dan masukannya. Ya, sama-sama Pak. Senang bisa membantu juga. Selain itu, apakah Bapak merasa ada kegiatan lain yang bisa mengisi waktu dan membuat Bapak itu merasa lebih baik gitu setelah pensiun? Sebetulnya sih saya itu kalau misalkan dari dulu saya memang suka baca buku. Kalau memang bosan ya saya baca buku. Tapi sekarang sih udah jarang. Mungkin karena itu ya mas, penglihatan saya itu udah mulai turun. Jadi saya udah nggak sering baca buku lagi. Jadi kalau saran-saran sih pengen itu sih buat apa ya, bertani kayak gitu mas. Soalnya kan lahan ada, sayang nggak dimanfaatin kalau nggak itu kan. Saya pengen tanam-tanam aja gitu loh. Ada yang bagus sih Pak. Mungkin kalau masalah membaca, Bapak bisa mencoba untuk membeli kacamata gitu Pak, karena kan itu bisa membantu dan juga membaca itu jadi cara yang sangat baik gitu untuk mengisi waktu dan juga bisa dapat membantu Bapak untuk menenangkan pikiran gitu. Mungkin ada nggak buku atau mungkin komik atau majalah yang Bapak sukai? Oh itu sih saya suka baca buku genre action gitu, fantasi. Ya, itu pilihan yang bagus sih Pak. Tadi kan Bapak juga bilang kalau Bapak itu suka apa ya, berkebun gitu ya Pak. Iya. Nah, mungkin itu bisa menjadi satu pilihan yang dapat Bapak lakukan. Mungkin bisa dilakukan kayak sehari cuma 30 menit gitu di kebun, atau mungkin sekedar jalan-jalan di taman gitu, atau ya saat liburan mungkin 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali gitu Pak. Itu juga bisa sih membuat Bapak menjadi lebih tenang gitu. Ya saya akan coba buat mengisi hari-hari saya yang sepi ini dengan kegiatan-kegiatan yang produktif kembali, buku, gitu. Mungkin sebelum kita akhiri ya sesi kali ini, bisa nggak kita buat kesepakatan agar Bapak itu punya langkah-langkah yang jelas setelah sesi ini gitu. Jadi mungkin setelah saya rangkum ya dari pembahasan kita tadi, saya mendapati ada 3 nih yang mungkin bisa jadi kesepakatan agar Bapak dilakukan gitu setelah sesi ini berakhir. Yang pertama itu, Bapak akan mencoba berbicara dengan anak-anak Bapak mengenai perasaan Bapak dan keinginan untuk lebih banyak waktu bersama mereka. Yang kedua juga, Bapak akan mulai dengan kegiatan fisik ringan ya, seperti tadi berkebun, atau mungkin ya berjalan-jalan santai bisa 30 menit dalam sehari, atau mungkin 1 minggu 1 kali 2 kali gitu ya Pak. Terus yang ketiga juga, Bapak mungkin bisa menyisihkan waktu setiap harinya untuk membaca buku yang Bapak sukai, misalnya kayak 15 menit, 20 menit, atau mungkin 30 menit, itu agar Bapak merasa lebih terhubung dan menikmati waktu luang Bapak. Bagaimana Pak? Apakah ada hal lain yang mungkin Bapak ingin tambahkan atau ubah gitu dari kesepakatan tadi? Saya rasa sudah cukup, nggak ada tambahan lagi. Oke Pak, mungkin sesi konseling kita hari ini sudah selesai ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak juga sudah berbicara dengan sangat terbuka gitu. Saya yakin langkah-langkah yang kita bahas tadi itu bisa membantu Bapak merasa menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekali lagi, semua yang Bapak ceritakan di sini itu merupakan suatu rahasia. Jadi saya tidak akan membagikan kepada siapapun, kecuali mungkin nanti ada situasi yang mengharuskan saya menceritakan. Kalau
sampai membahayakan keselamatan Bapak atau mungkin anak-anak Bapak atau orang lain gitu Pak. Ya, terima kasih untuk waktu dan tadi sudah disampaikan. Saya sangat terbantu dengan saya merasa lebih tenang sekarang. Terima kasih sudah datang Pak. Semoga langkah-langkah yang kita sudah bahas tadi bisa membantu Bapak merasa lebih baik gitu. Mungkin jika ada yang ingin Bapak bicarakan lagi atau kalau ada hal lain yang perlu dibicarakan, Bapak bisa menghubungi saya kapan saja Pak. Oh ya, terima kasih, nanti kalau ada sesuatu saya kabarin jenengan. Ya, sampai jumpa Pak. Jaga kesehatan dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin, amin, terima kasih. Sebelum kita akhiri ya, saya ingin kasih tahu Bapak bahwa jika Bapak merasa perlu berbicara lagi nanti atau merasa perlu dukungan yang lebih, Bapak bisa menghubungi saya kapan saja. Karena konseling ini adalah suatu proses yang berkelanjutan dan saya di sini ada untuk membantu Bapak. Ya, nanti kalau ada sesuatu yang kurang, ada yang kurang di hati saya, nanti saya hubungi jenengan.